Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andrian dengan NIM 1922426344 dalam mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen memori dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pertama. Apa itu manajemen memori? Manajemen memori atau memory manager adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Manajemen memori (DOS) merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Ada beberapa jenis memori di antaranya. 1. Memori kerja yang terdiri dari ROM, PROM, EPROM, EEPROM, RAM, cache memori. Yang kedua, ada memori dukung seperti floppy disk, hard disk, CD, dan lain-lain. Manajemen memori. Terdapat dua manajemen memori, yaitu manajemen memori statis dan manajemen memori dinamis. Manajemen memori berdasarkan alokasi memori terdapat dua cara menempatkan informasi ke dalam memori kerja, yaitu A. Alokasi memori berurutan atau continuous allocation. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempati satu blok tunggal alokasi memori yang berurutan. B. Alokasi memori tak berurutan atau non-contiguous allocation. Memori ini adalah program atau proses yang ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi page-page. Fungsi manajemen memori. Manajemen memori sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Berikut ini saya sebutkan fungsi manajemen memori diantaranya adalah 1. Mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Selanjutnya, ada yang namanya sistem body. Sistem body merupakan algoritma pengelolaan memori yang memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner dalam pengamatan memori. Keunggulan sistem body adalah sistem body mempunyai keunggulan dibandingkan algoritma yang mengurutkan blok-blok berdasarkan ukuran. Kedua, ada dealokasi pada sistem body dapat dilakukan dengan cepat. Kekurangan sistem body, utilisasi memori pada sistem body sangat tidak efisien. Kedua, masalah ini muncul dari kenyataan bahwa semua permintaan dibulatkan ke 2000 terdekat yang dapat memuat. Selanjutnya, ada yang namanya task and process. Saya akan membahas tentang task and process. Apa itu proses? Menurut beberapa ahli, seperti Silberberg dan Feinbaum, proses adalah lebih dari sebuah kode program yang terkadang disebut text section. Proses juga mencakup program counter, yaitu sebuah start untuk menyimpan alamat dari instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya dan register. Sedangkan menurut Tannenbaum, suatu proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalamnya. Jadi, dari kesimpulan tersebut, proses berisi instruksi data, program counter, registrasi pemproses, stak data, alamat pengiriman, dan variabel pendukung lainnya. Selanjutnya, task dan proses scheduling atau penjadwalan task and process. Jenis penjadwalan dibagi dua, yaitu penjadwalan jangka pendek dan penjadwalan jangka panjang. Untuk penjadwalan jangka pendek, mengatur penggunaan proses dan peripheral yang diatur di sini adalah tugas, task. Yang kedua, penjadwalan jangka panjang.
di mana menentukan tugas mana yang diterima menjadi proses. Yang diatur di sini adalah proses. Selanjutnya, ada interupsi pada prosesor. Penghentian kerja prosesor merupakan suatu interupsi pada prosesor. Interupsi terjadi pada pengaktifan konteks. Karena pengaktifan konteks, kegiatan prosesor untuk proses dihentikan dan kegiatan prosesor dilanjutkan untuk proses lain. Cara-cara interupsi, ada interupsi langsung, di mana dilakukan secara langsung oleh suatu aplikasi atau komponen. Kebanyakan interupsi ini pada sistem komputer merupakan jenis interupsi langsung. Selanjutnya ada interupsi polling, di mana pada cara interupsi polling, prosesor akan bertanya, polling mana sejumlah aplikasi atau komponen, apakah ada di antara mereka yang memerlukan prosesor. Ketiga, atau selanjutnya, ada yang namanya penjadwalan prosesor. Apa itu penjadwalan prosesor? Penjadwalan merupakan kebijakan dan mekanisme di sistem yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan pada sistem operasi. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Berikut ini ada beberapa kriteria yang banyak digunakan untuk menentukan penjadwalan tersebut. Di antaranya ada yang namanya adil, fairness. Kriteria ini menunjukkan bahwa setiap proses seharusnya dilayani secara merata oleh sistem operasi. Merata di sini artinya melakukan pembagian waktu proses yang sama dan tak ada proses yang tidak kebagian layanan pemrosesan sehingga mengalami starvation. Kedua ada yang namanya efisiensi, di mana efisiensi pemroses ini dihitung dengan menggunakan perbandingan terhadap waktu sibuk pemroses. Efisiensi ini terkait dengan kemampuan sistem operasi untuk memanfaatkan pemroses semaksimal mungkin dalam menyelesaikan semua proses yang ada. Selanjutnya, yang ketiga ada waktu tanggap. Waktu tanggap berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu yang nyata. Pada sistem interaktif, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses dari syarat karakter terakhir dari perintah atau transaksi dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Keempat, ada turnaround time, di mana ini adalah waktu yang diperlukan oleh suatu proses dieksekusi oleh sistem operasi, mulai dari saat proses masuk ke sistem hingga eksekusi berakhir. Yang kelima, ada throughput. Dalam kaitannya dengan penjadwalan throughput ini adalah nilai yang menunjukkan jumlah proses yang dapat dijalankan oleh sistem operasi pada selang waktu tertentu. Sasaran dari penjadwalan terkait dengan ini adalah memperbesar nilainya. Yang terakhir, ada yang namanya penanganan error handling. Apa itu error handling? Error handling adalah satu penanganan kesalahan error pada berbagai macam keadaan dalam pemrograman. Setiap ada kesalahan, maka eksekusi program tidak akan dihentikan secara tiba-tiba, tetapi akan diteruskan ke baris program yang terdapat skrip penanganan kesalahan. Penanganan error handling memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya adalah membantu user dalam menangani kesalahan, mempermudah programmer dalam pendeteksian kesalahan, risiko kehilangan data bisa diminimalisir, dan user tidak perlu melakukan restart program setelah terjadi kesalahan. Di mana ada kelebihan, situ ada kekurangan, yaitu memperumit kode program. Programmer harus benar-benar tahu kesalahan apa yang kemungkinan muncul. Terakhir, suatu fungsi pada program bisa memiliki berbagai kemungkinan kesalahan. Terima kasih.